Serangan provokasi Israel terhadap Palestina kini telah memakan banyak korban. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia telah mengutuk tindakan yang dilakukan oleh tentara Israel tersebut. Secara tegas, Jokowi meminta agar tindakan agresi Israel ke Palestina segera dihentikan. Pernyataan tersebut diungkapkan Presiden Jokowi pada Sabtu 15 Mei 2021 melalui cuitan di akun Twitter miliknya. Dalam bentrok ini, polisi Israel menahan 400 orang. Sejumlah pihak mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar segera mengakhiri bentrokan melalui upaya gencatan senjata. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini kondisi kita juga cocok digambarkan dalam hadis ini. Bukankah kita umat Islam hari ini umat yang mayoritas, yang banyak sekali jumlahnya di muka bumi? Tetapi mari kita lihat, satu-satunya umat yang dikeroyok rame-rame oleh bangsa-bangsa lain adalah umat ini. Dan itu kenapa? Sebabnya apa? Karena ini umat adalah umat yang tetap mengaku muslim, umat yang tetap ingin mengatakan Islam sebagai jalan hidupnya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karena itulah kita menjadi umat yang sekarang dikeroyok di mana-mana, diserang di mana-mana. Cuman celakanya kita sambil diserang, sambil kita semua pada umumnya adalah orang-orang yang sudah berpenyakit. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan juga kondisi kita hari ini dengan gambaran yang lebih memprihatinkan. Beliau bersabda, "Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian umat Islam layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkok. Seorang laki-laki berkata, apakah dikarenakan sedikitnya jumlah kita waktu itu? Nabi menjawab, bal antum kathirun, bahkan kalian pada saat itu, pada masa itu berjumlah sangat banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, akan tapi kalian laksana buih yang terapung di atas air. Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum, dan Allah Ta'ala akan mencabut rasa takut musuh-musuh kalian kepada kalian. Dan Allah Ta'ala akan menanamkan penyakit al-wahan. Seorang sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahan ya Rasulullah? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini kondisi kita juga cocok digambarkan dalam hadis ini. Bukankah kita umat Islam hari ini umat yang mayoritas, yang banyak sekali jumlahnya di muka bumi? Tetapi mari kita lihat, satu-satunya umat yang dikeroyok rame-rame oleh bangsa-bangsa lain adalah umat ini. Dan itu kenapa? Sebabnya apa? Karena ini umat adalah umat yang tetap mengaku muslim, umat yang tetap ingin mengatakan Islam sebagai jalan hidupnya. Sedangkan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat ketiga menyatakan, al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian, maka janganlah takut kepada kalian, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Ta'ala. Jadi mereka yang mengelola dunia hari ini, dan kita tahu belum sampai 100 tahun yang lalu Allah Ta'ala telah mentakdirkan kita mengalami ujian yang sangat berat secara mendunia, di mana Allah Ta'ala mencabut hak kepemimpinan Islam dan umat Islam atas dunia ini. Kemudian Allah pindahkan kepemimpinan ke pihak lain, ke pihak Barat, Eropa dan Amerika, yang tidak lain adalah al-Yahud wan Nasara. Mereka yang memimpin dunia hari ini. Ini realitas yang harus kita akui. Sekalipun kita mengakuinya, yang penting mental kita tidak boleh mental yang kalah. Kita tidak boleh mengembangkan defeated mentality sekalipun kita sadar kita sedang kalah hari ini. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka yang memimpin dunia hari ini, mereka tidak menginginkan bahwa umat Islam ini menjadi ganjalan bagi mereka, karena mereka punya rencana besar. Rencana besar mereka adalah membangun Novus Ordo Seclorum, sebuah sistem yang mereka sebut New World Order, yang gambaran sistem ini bisa Anda lihat di dalam lembaran kertas uang $1 Amerika Serikat, The Great Seal, materai yang mulia. Ada gambar piramida yang terpotong di bagian atasnya. Di atas piramida itu digambarkan sebuah segitiga dengan mata tunggal di dalamnya, yang di sekeliling segitiga itu dikasih garis-garis menggambarkan seolah-olah mata itu merupakan the source of light, sumber cahaya. Kemudian mereka tulis di bawah piramida terpotong itu kata-kata berbahasa Latin, Novus Ordo Seclorum, yang maknanya Novus artinya new, Ordo artinya order, Seclorum artinya secular, world, dunia. Jadi New World Order.
Mereka punya rencana besar, Pak, mendirikan sebuah sistem dunia, tatanan dunia baru, di mana umat manusia semuanya dimasukkan ke dalam satu tempat namanya piramida, yang piramida itu mengerucut kepada puncak pimpinannya bersimbolkan mata sebelah, yang bagi kita umat Islam jelas mata sebelah itu Dajjal. Jadi seolah-olah sistem dunia yang mereka bangun sekarang ini adalah sebuah karpet merah yang mereka gelar untuk menyambut kedatangan juru selamat mereka, Ad-Dajjal, ya, Rabb palsu, yang kelak nanti kalau muncul dia akan mengaku dirinya Rabb, dan kita orang beriman yang istiqomah akan tetap mengatakan Rabbunallah, sekalipun dampaknya kita harus mengalami nerakanya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam sistem dunia hari ini satu-satunya pihak yang mereka anggap sebagai ganjalan hanyalah umat Islam. Karena ajaran Islam adalah satu-satunya ajaran yang masih murni, yang mengajarkan kita untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala dan jangan menghamba kepada selain Allah, apatah lagi kepada Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, karena itulah kita menjadi umat yang sekarang dikeroyok di mana-mana, diserang di mana-mana. Cuman celakanya kita sambil diserang, sambil kita semua pada umumnya adalah orang-orang yang sudah berpenyakit alwahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya, sehingga mereka tidak punya rasa takut kepada kita. Ya, jangankan rasa takut, respek saja tidak ada. Kenapa? Karena antara ucapan kita dan perbuatan kita banyak hal yang tidak klop. Di dalam salat kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan masukkan kami ke dalam golongan yang kau murkai ya Allah, dan golongan yang kau sesatkan ya Allah. Sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah al-maghdubi alaihim, yang dimurkai Allah? Kata Nabi, al-Yahud, kaum Yahudi. Siapa itu ad-dallun, yang tersesat ya Rasulullah? Kata Nabi, an-Nasara, kaum Nasara. Kan aneh, dalam sholat kita minta jangan jadi seperti kaum Yahudi dan Nasrani, tapi di luar sholat, ya, we copy paste everything from the West. Kita copy paste semua yang datang dari Barat, yang pada hakikatnya yang sedang memimpin dunia hari ini al-Yahud wan Nasara. Di bidang ideologi kita pun setuju dengan gagasan negara dan agama hendaknya dipisahkan, sekularisme. Di bidang politik kita setuju dengan kaidah kedaulatan di tangan selain Allah Ta'ala. Di bidang ekonomi kita juga sudah seperti orang Barat, tidak membedakan lagi antara jual beli dengan riba. Cincailah beti beda tipis jual beli dengan riba itu. Di bidang hukum kita pun sudah seperti orang Barat yang menyatakan bahwa hukum dari langit itu pada hakikatnya hukum yang out of date, sudah ketinggalan zaman. Mari kita tegakkan hukum yang bikinan manusia sendiri, karena manusia modern lah yang paling tahu tentang karakter manusia modern. Na'udzubillah. Saudaraku rahimakumullah, karenanya Allah Ta'ala mencabut rasa takut musuh-musuh kepada kita, sebab kita hanya pengakuannya saja beriman, tetapi hakikatnya kita masih ragu di dalam menegakkan keimanan ini, apalagi Al-Quran. Karenanya Allah Ta'ala memang mengatakan di muqaddimah suratul Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Itu benar. Tapi di tengahnya surat Al-Baqarah 185 Allah mengatakan Al-Quran ini ujung akhirnya harus menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Artinya apa? Artinya harus ada sekalipun sedikit jumlahnya orang yang benar-benar bertakwa, orang-orang yang la raiba fihi, nggak punya keraguan dengan Al-Quran, yang mau memperjuangkan agar Al-Quran ini pada akhirnya bukan sekedar menjadi petunjuk bagi kaum muslimin secara umum, tetapi bahkan petunjuk bagi segenap manusia. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini, karena setiap Jumat kita diingatkan oleh khatib Jumat untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Mudah-mudahan kita benar-benar mencapai ketakwaan yang sebenar-benarnya, sehingga keraguan kita menjadi keraguan yang sebenar, yang ketidakraguan kita menjadi ketidakraguan yang 100% terhadap Al-Quranul Karim, sehingga kita bisa menegakkan Al-Quran pada akhirnya menjadi hudal linnas. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم
أذل الشرك والمشركين اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان، خاصة في فلسطين، في الشام، في سوريا، في غزة، في ميانمار، في زنجيان، في أندونيسيا، في وامينا، في بابوا، وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.